Baik, selamat malam untuk kita semua, sahabat konsep. Kembali lagi dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat, dan pada malam hari ini kita kembali lagi kepada pelajaran yang ketiga dengan judul Injil yang Kekal. Sebelum kita akan memulaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan Pendeta Muda Jimmy Tabarat boleh pimpin kita di dalam doa buka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih saat ini kami terima kebaikan Tuhan kembali untuk Zoom di konsep pelajaran sekolah sahabat. Apa yang akan kami pelajari sehubungan dengan Injil yang kekal dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Abigail dapat memberikan kepada kami pemahaman tentang tugas-tugas umat Tuhan di akhir zaman. Inilah Tuhan doa kami serahkan padamu program konsep ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan ulasan pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita nanti akan berdiskusi, dan ulasan kita akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Abigail Siombing yang saat ini melayani di daerah Kalimantan kawasan Timur. Dan bagi saudara sekalian, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat sehingga kita boleh mendiskusikan. Kami persilakan Pendeta Muda Abigail. Baik, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, kita akan melanjutkan seri pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada minggu ini kita belajar pelajaran sekolah sahabat dengan judul Injil yang Kekal. Dengan satu tema dalam satu triwulan kita tentang pekabaran 3 malaikat, ya. Ayat intinya terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Ayat inilah yang akan kita bahas pada saat ini atau sepanjang minggu ini, terkhusus kalimat atau kata Injil kekal atau Injil yang kekal dalam Wahyu 14 ayat 6 ini. Ini adalah awal mula atau kalimat pertama yang muncul sebelum atau pada saat pekabaran 3 malaikat itu disampaikan, ya, Wahyu pasal yang ke-14. Kalau kita kembali kepada pembahasan tentang Injil yang kekal ini, dalam perjanjian lama, kalau kita mengingat apa yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel dalam Ulangan 4 ayat 6, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Ini adalah kalimat yang terus diulang-ulangi, dan ini yang dikenal dengan kata Shema dalam bahasa Ibrani. Yang artinya itu dengarlah, kata kuncinya dengarlah. Yang mengajak atau memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menyembah hanya kepada Allah, hanya kepada satu-satunya Tuhan yang Esa. Jadi penyembahan kepada Tuhan ini digaung-gaungkan terus pada zaman perjanjian lama, pada zaman Musa. Dan bagi kita sekarang, Wahyu pasal 14 itu adalah Shema bagi kita, ya. Ajakan bagi kita untuk hanya menyembah kepada Tuhan, ya. Dan Wahyu 14 ini adalah panggilan untuk kita saat ini dan juga untuk dunia pada umumnya pada saat ini. Kalau kita bicara mengenai kitab Wahyu, ya pasti kita akan terus terpikir tentang simbol-simbol, tentang gambar-gambar aneh, tentang nubuatan, tentang penghukuman atau penghakiman. Ternyata kalau kita belajar dari pembahasan sekolah sahabat kita, ketika kita bicara kitab Wahyu, ini adalah kitab kasih karunia. Ini adalah kitab kasih karunia Allah yang menggambarkan begitu besar kasih karunia Allah kepada kita, umat manusia. Kitab ini
justru ingin menyatakan kepada manusia bahwa di tengah-tengah masa-masa menyeramkan, keselamatan dan kasih karunia Allah menjadi upah bagi barang siapa yang menyembah Tuhan. Dan kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 1 dan Wahyu 1 ayat 1 sampai 3, ini adalah permulaan dari kitab Wahyu, mengatakan bahwa kitab ini menggambarkan tentang Kristus dan kasih karunia-Nya bagi umat manusia. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal pertama ayat yang pertama sampai ketiga, dikatakan wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus, ya, yang dikaruniakan Allah. Dan dalam Wahyu pasal pertama ayat 1 sampai 3 ini menggambarkan bagaimana Yesus Kristus dan kasih karunia Tuhan menjadi sebuah dasar dari penulisan kitab Wahyu itu sendiri. Kita mengingat juga dalam Wahyu pasal yang pertama mulai dari ayat 5 dan 6 dikatakan Yesus adalah yang mengasihi kita, yang melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab kasih karunia Tuhan yang menggambarkan kasih Allah. Tidak hanya bicara tentang penghukuman atau nubuatan atau kerajaan-kerajaan dan sebagainya, tetapi intinya adalah tentang kasih karunia Allah. Dan inilah yang digambarkan sebagai seorang malaikat yang terbang dengan cepat di tengah-tengah langit, yaitu yang memiliki Injil yang kekal. Ini yang terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-14. Dan aku melihat seorang malaikat lain sebagai ayat inti kita, ya, ayat hafalan kita, terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil kekal. Kekal ini mengartikan sebuah pekabaran yang terkait bukan hanya di masa sekarang, tetapi juga di masa lalu, bahkan di masa yang akan datang. Ini adalah pekabaran pertama dari rangkaian seluruh pekabaran 3 malaikat. Maka jika kita gagal untuk mengerti kedalaman dari Injil ini, maka kita akan kehilangan seluruh poin dari pekabaran 3 malaikat. Jadi penting sekali kita memahami tentang pekabaran 3 malaikat ini, khususnya mengenai kasih karunia Allah, yaitu Injil yang kekal itu, yang harus dikabarkan ke seluruh manusia atau ke seluruh mereka yang ada diam di atas bumi. Kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam Rasul Paulus mengenai Injil. Injil ini adalah sebuah kabar kasih karunia Allah. Injil itu adalah kabar baik tentang keselamatan yang berasal daripada Yesus Kristus. Ada 4 poin dalam kitab Roma menggambarkan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Dan kasih karunia adalah pernyataan kebenaran Allah. Kasih karunia membenarkan mereka yang dengan iman menerima Yesus, dan kasih Allah ditunjukkan bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi 4 poin ini menggambarkan kita sebagai manusia yang berdosa, kita yang patut menerima penghukuman, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Dan oleh karena kasih karunia Allah lah kita mendapatkan pembenaran itu. Kasih karunia Kristus itu adalah bagi yang tidak pantas, mereka yang tidak berhak dan tidak diterima. Tetapi justru Yesus mati dengan penderitaan, kesakitan, sebagaimana orang berdosa itu akan alami. Injil yang kekal, ini kembali lagi tentang Injil kekal, ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Seperti yang saya sampaikan, bahwa kata kekal ini menyangkut kata yang tidak terkait hanya masa sekarang, tetapi juga masa lalu, bahkan masa depan atau masa yang akan datang. Atau bisa kita katakan Injil yang kekal ini adalah Injil yang abadi, ya. Injil kekal itu tidak hanya berbicara tentang masa lalu dan masa kini, itu adalah dasar dari masa depan, penuh dengan harapan. Itu berbicara tentang hidup kekal bersama Dia yang hatinya rindu untuk bersama kita selamanya.
rencana penebusan bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan. Ini komentar dari seorang hamba Tuhan, Ellen G. White. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Bahwa Injil yang kekal ini bukan bukan sesuatu yang tiba-tiba, ya, melainkan ini adalah satu rangkaian kekekalan daripada Tuhan itu sendiri yang merumuskan ini bahkan sebelum manusia ada, sebelum manusia dijadikan. Dan Injil yang kekal ini harus dikabarkan ke seluruh dunia. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 14 tadi katakan kepada seluruh bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan ini selaras dengan amanat agung daripada Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Bahwa Injil ini harus dikabarkan ke seluruh dunia. Artinya panggilan ini juga adalah panggilan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, bagaimana kita harus mengabarkan Injil yang kekal ini, kasih karunia Allah ini kepada seluruh umat manusia. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi pekabaran ini adalah pekabaran untuk kita terlibat dalam membagikan Injil yang kekal itu ke seluruh dunia. Amanat yang diberikan Allah yang dijelaskan dalam Wahyu 14 adalah tugas terbesar yang pernah dilakukan kepada gerejanya. Ini adalah satu pergerakan misi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi dua ayat terakhir ini menjelaskan tentang Injil yang kekal ini harus dikabarkan sampai ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Inilah yang menjadi ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita terkait Injil yang kekal, tentang apa itu Injil yang kekal, dan bagaimana kita terlibat dalam membagikan Injil yang kekal itu kepada seluruh bangsa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Abigail Siombing yang sudah menyampaikan ulasan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Apabila saudara-saudara sekalian memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat yang tersedia di Facebook. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Pendeta Abi, lalu mungkin Pendeta Jimmy boleh memberikan tanggapan ya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita melihat dalam pelajaran Injil yang kekal ini, tadi disampaikan oleh malaikat yang ketiga. Pertanyaannya mungkin ini hanya mendasar ya. Sebenarnya malaikat ini apakah Yesus Kristus itu sendiri yang disebut malaikat Mikael itu? Ataukah ini malaikat yang mana? Malaikat suruhan kah seperti Gabriel dan yang lain atau bagaimana? Silakan Pendeta Abigail. Baik, dalam ayat ini tidak dijelaskan tentang nama atau identitas dari malaikat itu sendiri. Tetapi yang jelas malaikat ini adalah juru kabar ya. Bagaimana malaikat ini membawa kabar kepada dunia terkait akhir zaman. Tetapi terkait identitas siapa malaikat ini tidak dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 14 ya. Mungkin ini baik tentang ide dari saya menyatakan bahwa ini tidak
tidak tertulis ya dalam Wahyu pasal 14. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Abigail. Bagaimana menurut Pendeta Jeremy? Pendeta Jimmy, sorry, Pendeta Jimmy. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kalau kita membaca Wahyu pasal 14 ayat 6 ya, di sana tidak ada disebutkan memang malaikat ini merujuk kepada salah satu nama atau sebutan-sebutan Alkitab, malaikat di Alkitab ya. Tetapi di sini disebut ada 3 malaikat ya, malaikat pertama, malaikat kedua, dan malaikat ketiga yang terbang di langit. Jadi kalau sampai 3 berarti ini tentu tidak merujuk kepada Mikael atau Yesus ya, tapi ini adalah malaikat-malaikat yang memang Tuhan tugaskan untuk menyampaikan ya seruan-seruan ya. Yang pertama untuk mengatakan bahwa akan tiba penghakimannya, lalu kemudian Injil yang kekal, lalu kemudian Babel ya, dan lain sebagainya. Itulah tentang malaikat ini yang ada di Wahyu pasal 14. Jadi tidak merujuk kepada Mikael atau Yesus sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya. Kita masuk kepada pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dari kekal, dari Injil yang kekal? Jadi sebenarnya apa yang kekal? Bagaimana ini Pendeta Abi? Apa yang dimaksud dengan kekal yang ada di dalam Injil yang kekal? Jadi sebenarnya kita tahu Injil itu pekabarannya. Tapi kekal ini apa ini? Apakah memang hanya Alkitabnya itu isinya yang kekal atau yang mana ini? Silakan Pendeta Abi. Baik. Kekal itu menggambarkan sebuah keadaan di mana Injil itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu tidak hanya baru terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa atau ketika manusia sudah mau binasa, tidak. Tetapi Injil yang kekal ini menggambarkan bahwa kasih karunia Allah itu sebelum manusia jatuh dalam dosa pun, Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan keselamatannya terus berlaku bagi manusia sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita baca dalam Wahyu pasal 13 tadi ya, tentang bagaimana Injil ini telah dinyatakan bahkan sebelum manusia dijadikan dalam Wahyu 13 ayat 8 ya. Ini menggambarkan bahwa kekekalan itu adalah kasih karunia Tuhan itu sendiri juga, yang adalah tidak terbatas oleh waktu. Bukan hanya sekarang ketika manusia jatuh dalam dosa, kabar atau keselamatan ini atau kematian Yesus Kristus lah saya katakan ya. Kematian Yesus Kristus itu bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa ya telah dipersiapkan. Maksud saya di sini bagaimana Tuhan punya misteri yang luar biasa, kasih bahkan ketika manusia itu belum atau tidak jatuh dalam dosa. Ya, kasih karunia Tuhan itu nyata bukan hanya di masa sekarang, tetapi juga di masa lalu, bahkan di masa yang akan datang. Ya. Ini yang harus kita yakini, bahwa Injil yang kekal, kasih karunia Tuhan, keselamatan yang berasal daripada Yesus Kristus itu menjadi bagian kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita mau binasa, bukan karena kita baik. Nah, makanya tentang keselamatan Kristus melalui kematian Yesus Kristus ini adalah kabar, inilah Injil yang kekal itu sendiri yang perlu kita sampaikan kepada seluruh umat manusia, karena begitu besar dan begitu luar biasanya kasih Tuhan itu kepada umat manusia yang berdosa. Ya,
Terima kasih. Kalau menurut Pendeta Jimmy, kira-kira apa yang dimaksud dengan kekal dari Injil yang kekal itu? Ya, baik. Injil yang kekal ya tentu Yesus Kristus sendiri yang tidak berubah, ya. Firman-Nya sendiri yang tidak berubah. Jadi Injil yang kekal yang harus disampaikan di dalam Wahyu pasal 14 ini adalah di mana malaikat itu menyampaikan Injil yang kekal yang tidak bisa berubah dari awal hingga akhir dunia, ya. Oleh sebabnya Alkitab yang dituliskan ini kalau kita mau sampaikan kepada orang ini kita akui ini sebagai pewahyuan dari Yesus, ya, Injil dari Yesus. Jadi harus disampaikan sebagaimana apa yang ada di dalamnya, ya, sehingga itu menjadi satu pekabaran, ya, Injil yang kekal sampai Tuhan datang, sampai selama-lamanya. Karena kalau berubah-ubah nanti ya tidak tidak benar keabsahannya jadinya, ya. Tentunya nanti apa yang di dalam Kejadian dan Wahyu bertentangan, maka tidak ada yang bisa dipercaya jadinya, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kekal dari Injil yang kekal itu dia abadi, ya, sama seperti Tuhan itu sendiri kekal, tidak bisa binasa, ya. Demikian juga firman-Nya, ya, tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa binasa sampai kapanpun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau saya mau tambahkan, jadi kita tahu Injil itu sebenarnya siapa? Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah Injil itu. Nah, ketika Yesus yang disebut sebagai Injil itu, dia juga punya pekabaran yang harus kita imani di dalam kehidupan kita, ya, contoh kehidupannya, firman-Nya, dia adalah apa? Injil itu. Dan ketika Injil itu diberitakan kepada manusia, maka diharapkan manusia itu terikat kepada Injil itu. Nah, ketika kita terikat kepada Injil itu, tentu yang diharapkan adalah kita semua boleh beroleh keselamatan dan kita semua juga mendapatkan kehidupan yang kekal. Artinya, kalau saya menambahkan bahwa Injil yang kekal ini adalah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya, memuji memuliakan nama Tuhan, itulah bagaimana kita menghidupkan Injil yang kekal itu. Baik, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan mengenai Injil yang kekal itu, apakah Injil yang kekal itu hanya berkaitan dengan masa kesudahan setelah Yesus datang, ataukah Injil yang kekal itu sebenarnya sudah ada dari dahulu kala? Bahkan mungkin dari sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, atau sebelum jatuh dalam dosa, atau kapan? Ataukah Injil yang kekal itu berlakunya hanya pada saat ini aja, pada saat Yesus nanti datang yang kedua kali? Saya persilakan Pendeta Agus. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Injil yang kekal ini ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih menarik begini, kenapa Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, tapi Tuhan masih tetap mengasihi mereka? Ini yang mungkin yang lebih menarik. Maksud saya, karena Injil yang kekal ini atau Yesus Kristus, kasih Yesus Tuhan ini sudah diantisipasikan sebelum manusia itu dalam dosa. Jadi seolah-olah Tuhan itu sengaja manusia itu jatuh dalam dosa, sehingga seperti direncanakan seperti itu, ya. Biarlah manusia itu jatuh dalam dosa, nanti juga saya selamatkan. Apakah seperti itu? Sebenarnya tidak. Kita selalu menekankan bahwa manusia itu diberikan kuasa untuk memilih. Tuhan tidak menghendaki manusia itu jatuh dalam dosa. Sahabat, lalu pelajaran kita menekankan bahwa bagaimana Tuhan menghendaki setiap manusia itu selamat. Tuhan tidak menghendaki manusia itu dalam dosa. Tetapi karena kasih Allah, manusia diberikan kebebasan untuk memilih, sehingga pilihan manusia itu sendirilah yang sebenarnya membawa mereka jatuh dalam dosa. Tetapi tentang antisipasi Tuhan ketika manusia itu dalam dosa sehingga Tuhan menyelamatkan mereka, itu sudah ada sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi rencana Tuhan tentang keselamatan manusia dari dosa itu bukan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah tahu dan
mengantisipasinya sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi memang ini adalah sebuah luar biasa. Kita ya kan dalam Baik, mungkin karena terputus ya. Saya mungkin mau tambahkan di dalam Efesus 1 ayat 4 yang mengenai tadi tentang Injil yang kekal itu ya. Jadi di dalam Efesus 1 ayat 4 katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memilih kita semua. Memilih untuk apa? Memilih supaya kita hidup kudus. Artinya Tuhan mengendaki semua umat Tuhan itu tidak jatuh di dalam dosa. Nah, kita tadi sudah menyinggung bagaimana Injil itu adalah Yesus Kristus. Dialah Injil itu. Dialah sumber kekekalan hidup itu. Dan Tuhan mau kita selalu berpaut ya ataupun terikat kepada Yesus yang adalah sumber kekekalan itu, karena Dia adalah Injil itu. Jadi Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti yang Tuhan kehendaki, Dia ingin supaya kita tidak cacat di hadapan Tuhan. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka marilah kita boleh mempertahankan kehidupan kerohanian kita untuk selalu apa? Takut akan Tuhan. Nah, mungkin kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau minta dulu Pendeta Jimmy nanti boleh menanggapi. Apakah Tuhan itu hanya memilih satu kelompok saja atau satu gereja saja untuk menyampaikan Injil yang kekal itu? Ataukah Injil kekal itu diberikan untuk semua langsung, ini kamu semua dapat Injil yang kekal? Apakah seperti itu? Ataukah Injil kekal itu ada pekabaran khusus yang diberikan lewat dari satu gereja atau satu komunitas atau satu organisasi, atau langsung aja diberikan begitu? Silakan Pendeta Jimmy lalu Pendeta Abigail. Baik, terima kasih. Ya, jadi pekabaran malaikat pertama, 2 dan 3 di Wahyu pasal 14 ayat 6 itu sampai dengan ayat 9 ya, itu adalah pekabaran malaikat yang juga menjadi pekabaran umat-umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, ditebus dan rindu untuk diselamatkan ya. Yang juga menuruti perintah Tuhan, sama seperti Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Kalau kita baca di sana, yang penting di sini ialah ketukunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah ya, dan iman kepada Yesus. Jadi pekabaran ketiga malaikat itu juga diberikan kepada orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman ya. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini ada ya, dan mereka memberitakan pekabaran tiga malaikat tadi itu ya, itu adalah merupakan satu tugas dari orang-orang yang menuruti perintah Tuhan tadi ya. Jadi syaratnya ya tadi yang tiga ini saja. Wahyu pasal 14 ayat 12 ini ya. Dia adalah orang-orang yang menuruti perintah, memiliki iman, dan orang-orang kudus. Kalau kudus berarti tidak bercela, ya, tidak memiliki cacat, dan orang-orang seperti itulah yang Tuhan berikan emban untuk tugas menyampaikan pekabaran tiga malaikat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan tanggapan dari Pendeta Abigail? Ya, makasih banyak. Jadi kalau kita bicara khusus tentang pekabaran tiga malaikat ini adalah pekabaran yang menjadi terbentuknya awalnya gereja masa hari ke-7.
Jadi memang Tuhan telah menetapkan memilih gereja Masih ke-7 untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini secara khusus. Ya, artinya melalui memang pendalaman Alkitab, belajar tentang firman Tuhan dari kelompok kecil, ya, pekabaran 3 malaikat inilah yang menjadi salah satu pesan penting, pokok pekabaran penting yang dikabarkan di akhir zaman ini oleh gereja Masih hari ke-7. Ya, jadi itu dimulai kalau dari pelajaran sekolah sahabat kita tahun 1874 ketika General Conference mengirim misionaris yang pertama ke Eropa, ya. Dan ya fokusnya adalah itu, Wahyu 14. Mulai dari ayat yang ke-6 untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Karena ini adalah satu pekabaran yang sangat penting kalau saudara nanti akan bahas dan di minggu-minggu ke depan. Karena tidak ada dari kelompok-kelompok lain yang concern tentang pekabaran 3 malaikat ini. Ya, pekabaran 3 malaikat itu seperti lewat begitu saja, nggak begitu di dalamnya. Oh, ya udahlah pekabaran 3 malaikat artinya entah apa, ya udahlah gitu. Tetapi dari gereja Masih ke-7 lah yang memfokuskan pekabaran 3 malaikat ini tentang pekabaran penting yang harus dikabarkan hingga khususnya pada akhir zaman ini, ya. Jadi itulah mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, jadi mungkin saya juga mau menanggapi. Mungkin di luar sana banyak orang mengajarkan bahwa memang kita harus hidup dalam kasih, kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi masalahnya jarang sekali juga di luar sana mengajarkan bahwa kita harus menghidupkan kehidupan Yesus. Contohnya hari Sabat. Sedangkan hari Sabat itu kalau kita belajar Alkitab itu adalah tentang apa? Tanda materai umat Allah. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak di luar sana gereja-gereja yang mengajarkan akan hari Sabat? Lalu contoh lagi selanjutnya, ya, tentang pembenaran oleh iman. Nah, ini pelajaran kita. Kita dibenarkan oleh iman. Ya, artinya apa? Karena Yesus mati di kayu salib, dia membenarkan kita yang sebenarnya kita ini berdosa, tapi seolah-olah kita tidak apa? Berdosa. Tapi karena kita mau hidup percaya, bertobat kepada Yesus, makanya kita dianggap apa? Dibenarkan. Sedangkan di luar sana banyak yang mengajarkan bahwa apa? Orang itu diselamatkan, ya sudah diselamatkan. Jadi kita mau jahat mau nggak jahat, pokoknya ya sudah diselamatkan. Nah, itu ajaran di luar sana. Dan masih banyak hal. Jadi satu hal yang sangat baik untuk kita renungkan, bagaimana pertanyaan adalah dalam kehidupan kita bahwa apakah saya sudah menerima pekabaran-pekabaran firman Tuhan itu semuanya? Ya, jadi jangan kita katakan, oh saya umat Tuhan, tapi saya tidak melakukan perintah firman Tuhan. Ya, dan kita tahu bahwa di dalam pekabaran malaikat ketiga itu juga di sana adalah pekabaran tentang apa? Hari Sabat. Maka mungkin pertanyaan selanjutnya begini, berbicara tentang malaikat. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan malaikat ini? Malaikat pertama, kedua, ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah malaikat-malaikat ini umat-umat Tuhan? Ataukah malaikat ini ya malaikat yang dari surga itu? Nah, kalau di zaman saat ini, apa yang dimaksud dengan malaikat ini? Apakah media sosial? Ya kan? Jadi pekabaran tersampaikan dengan gampang? Ataukah manusianya? Atau memang malaikat Tuhan yang langsung turun? Hei, kalian harus begini-begini dan begini. Silakan Pendeta Jimmy. Oke, baik. Jadi ini adalah pekabaran yang memang Tuhan menyuruh nanti di sebelum penghabisan ya zaman, Tuhan menyuruh malaikatnya secara berurutan mulai dari yang pertama, kedua, ketiga untuk lebih menekankan lagi tentang pekabaran 3 malaikat tadi ya. Yang pertama, takutlah akan Tuhan ya, karena sebentar lagi Dia akan datang, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi ya. Yang kedua, sudah rubuh Babel. Yang ketiga, jangan menyembah binatang tetapi terimalah materai Allah atau hari Sabat ya. Jadi ini nanti akan lebih ditekankan lagi oleh Tuhan. Tetapi mulai sekarang kita sebagai pembaca kitab nubuatan ini ya, kita juga harus menjadi orang-orang yang menjadi pengingat bagi orang lain yang belum masuk di dalam kriteria Wahyu pasal 14. Sehingga kita bisa
menjadi pendahulu dari tugas malaikat-malaikat itu kepada orang-orang lain yang ada di bumi ini. Ya, kepada siapa dikabarkan? Yaitu Wahyu 14 ayat 6. Kabarkanlah kepada semua bangsa, semua suku, semua bahasa, dan semua kaum. Sehingga akan banyak orang juga yang mendengar. Tetapi ketika kita sudah tidak lagi bisa untuk menjangkau, nanti tugas Tuhanlah melalui malaikatnya secara maksimal yang akan melakukan itu semua sebelum bumi ini dihancurkan. Terima kasih. Jadi kalau saya ingin memberikan tanggapan dari hal ini bahwa ternyata siapa malaikat-malaikat di zaman sekarang ini tentunya adalah kerjasama antara makhluk surgawi dan juga umat-umat Tuhan. Jadi apa kerjasamanya? Malaikat-malaikat Tuhan melindungi umat-umat Tuhan, menjaga, menyertai umat-umat Tuhan. Nah, di saat umat-umat Tuhan menyampaikan pekabaran-pekabaran firman Tuhan itu, maka malaikat-malaikat surgawi juga akan menyertai. Makanya kitab juga katakan bahwa kita semua ini apa? Punya malaikat-malaikat yang selalu menjaga kita. Dan Tuhan mau dalam kehidupan kita boleh semuanya aktif untuk mengabarkan akan pekabaran firman Tuhan. Baik, tidak terasa waktu kita sudah terbatas. Saya minta Pendeta Abigail Siombing memberikan akan closing statement. Baik, terima kasih. Sebelum kita jauh lebih lanjut mempelajari tentang pekabaran 3 malaikat, apa isi pesan pekabaran ini? Lalu bagaimana artinya kepada kita saat ini? Kita harus memahami dulu bahwa pekabaran 3 malaikat ini adalah gambaran kasih karunia Allah. Di tengah keadaan dunia di akhir zaman ini yang begitu mencekam, Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada mereka, kepada manusia yang jatuh dalam dosa. Jadi kita harus memahami bahwa pekabaran adalah pekabaran kasih karunia Allah. Bukan hanya untuk mereka yang tinggal di akhir zaman, tetapi justru kasih karunia Allah ini adalah kasih yang berlaku sejak manusia jatuh dalam dosa atau sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita harus bisa memahami bahwa pekabaran 3 malaikat ini dasarnya adalah Injil yang kekal. Kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi sebelum kita lebih jauh nanti memahami tentang pekabaran 3 malaikat ini, mudah-mudahan dasar dari Injil yang kekal ini bisa kita pahami dan menjadi sebuah pengantar bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang pekabaran 3 malaikat. Terima kasih. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Abi yang sudah menyampaikan closing statement. Untuk mengakhiri akan kegiatan kita, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya pelajaran ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh menghidupkan Injil yang kekal itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertakan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti akan kegiatan diskusi Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.